Halo, perkenalkan nama saya Gusti Gumi Fitri Komala dengan NIM L1A021047. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu konsep-konsep politik. Konsep politik lahir dalam pikiran manusia dan bersifat abstrak. Konsep digunakan dalam menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena yang disebut sebagai teori. Berdasarkan pengertiannya, teori politik bisa dikatakan sebagai bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Berikut adalah konsep-konsep politik yang umumnya terbilang cukup penting yang dimiliki oleh politik sebuah negara. Yang pertama, negara. Negara merupakan sebuah organisasi atau lembaga tertinggi kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di suatu wilayah dan memiliki cita-cita untuk melaksanakan kehidupan bersama, serta adanya sistem pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti sebagai sebuah kewenangan hak yang didapatkan oleh seseorang. Pada konteks politik negara, berarti kekuasaan yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh kelompok orang guna menjalankan kewenangannya sesuai apa yang telah diberikan. Kekuasaan merupakan kemampuan yang dapat memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan bersikap sesuai dengan apa yang telah ditentukannya. Yang ketiga, keputusan. Keputusan berarti mengambil sebuah tindakan dalam berbagai alternatif pilihan untuk memilih berbagai kemungkinan yang telah dipikirkan secara baik-baik dengan melihat resiko atau dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan suatu keputusan dalam sistem politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif yang mengacu pada masyarakat. Yang keempat, ada kebijakan atau kebijaksanaan umum. Kebijakan merupakan segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Kebijakan umum ini menyangkut dan berkaitan dengan masyarakat. Kebijakan dibuat dengan sedemikian semata-mata untuk kepentingan masyarakat itu sendiri atau secara menyeluruh. Seorang pelaku atau kelompok politik yang memiliki kekuasaan untuk menjalankannya tentu harus memiliki sebuah kumpulan yang berisi kebijakan-kebijakan dalam usaha agar mencapai tujuan-tujuan yang ingin dituju. Yang kelima, ada pembagian atau alokasi. Menurut KBPI, makna dari alokasi merupakan penentuan banyaknya variabel barang yang disediakan untuk suatu tempat atau wilayah. Dengan begitu, jika dikaitkan dalam sebuah konsep politik, maka pembagian atau sebuah alokasi menuju pada pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai masyarakat. Yang keenam, ada wewenang atau authority. Wewenang merupakan adanya sebuah hak atau kekuasaan yang memiliki landasan-landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan atas dasar hukum agar tidak timbul akibat dari hukum tersebut. Dalam pemerintahan suatu negara, wewenang pemerintah adalah tindakan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya atas dasar perundang-undangan. Dengan begitu, maka dalam konsep politiknya, wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan atau diformalkan. Yang ketujuh ada legitimasi. Legitimasi merujuk pada pengakuan dari masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk perintah membuat dan melaksanakan keputusan politik atau seseorang atau kelompok yang berkuasa. Pada dasarnya, sebuah pemimpin harus memiliki dasar atas pengakuan hak dari masyarakat. Masyarakat menaruh kepercayaan kepada pemimpin untuk melaksanakan keputusan-keputusan politik dengan tujuan untuk rakyat secara menyeluruh. Yang kedelapan, ada pemerintah. Pemerintah atau government berbeda dengan pemerintah atau convention. Pemerintah merupakan organisasi yang berhak dan memiliki kekuasaan serta menerapkan hukum dan undang-undang. Pemerintah lebih mengacu pada suatu kelompok atau organisasi yang memiliki wewenang serta berkuasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tentu, pemerintah menjadi konsep yang penting dalam konsep-konsep politik karena pemerintah merupakan variabel penting dalam sebuah politik karena menjalankan suatu wilayah tertentu. Yang terakhir ada rezim. Rezim menjadi salah satu variabel yang penting dan mendasar sebagai konsep-konsep politik. Rezim dapat diartikan sebagai sebuah sistem, aturan, atau gaya terhadap keberlangsungan suatu pemerintah. Summa dari yang kedua yaitu teori politik. Teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban atau obligation yang diakibatkan oleh tujuan politik itu sendiri.
Teori politik berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan politik. Teori dapat diartikan sebagai cara, model, kerangka pikiran, ataupun pendapat yang dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan politik berarti negara atau berasal dari kata polis. Politik juga memiliki arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Submateri ketiga adalah batasan teori politik. Teori politik memiliki dua makna, yaitu yang pertama, teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal. Yang kedua, teori menunjukkan pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contohnya, teori politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah teori politik Marxis, Leninis atau komunisme, dan contoh lainnya yaitu teori politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith atau kapitalisme. Submateri yang keempat yaitu macam-macam teori politik. Menurut Thomas P. Jenkins dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan dalam dua macam, yaitu yang pertama, valuasional yang merupakan teori-teori yang mengandung nilai moral dan norma politik, di mana dalam teori ini segala sesuatunya harus mempertimbangkan baik buruk atau konsekuensinya. Yang termasuk teori ini adalah filsafat politik, politik sistematis, dan ideologi politik. Yang kedua, non-valuasional, merupakan teori-teori yang membahas fakta-fakta politik tanpa mempersoalkan nilai moral maupun norma. Teori ini memberikan gambaran dan perbandingan fenomena politik dalam kehidupan nyata. Dalam teori politik terdapat konsep penentuan tujuan politik. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu dengan segala konsekuensinya. Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral memiliki fungsi utama sebagai pedoman dalam mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat agar berjalan stabil dan dinamis. Demikian dari teori yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.